Teman-teman, ini adalah bakpao, kita bikin sendiri ini. Ini bikinnya nggak susah ternyata bikin bakpao. Modalnya juga murah banget. Dan ini enak. Ini isiannya keju mozzarella. Keju mozzarella juga kita bikin sendiri. Dan ini kalau dibuka ya, di dalamnya ada melted keju mozzarellanya. Dan ini enak banget. Teman-teman mau tahu bagaimana cara bikinnya? Terus tonton video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya yang belum subscribe, di subscribe dulu ya. Bahan-bahannya sederhana. Saya pakai 250 gram tepung terigu yang biasa, yang curah. Mentega putih 1 sendok makan. Ragi instan ini 1 sendok teh. Gula pasir 1 sendok makan. Sama garam setengah sendok teh aja. Isiannya saya pakai keju mozzarella yang buatan sendiri. Teman-teman bisa lihat di video sebelumnya cara bikin keju mozzarella KW. Lalu ini kita juga perlu air biasa 150 ml. Sekarang kita akan buat adonannya. Ini gula sama garamnya saya mau larutkan dulu di air supaya nanti cepat larut ya di dalam adonannya. Ini kita kocok-kocok aja. Boleh diaduk-aduk pakai sendok. Ini airnya air biasa ya, air suhu ruang. Sampai dilarut aja. Lalu adonannya kita masukkan tepung terigunya sama ragi instannya kita masukin. Ini isiannya kita sisihkan dulu. Ini kita aduk-aduk sampai merata. Nah, setelah tercampur rata, kita masukin sedikit demi sedikit airnya nih. Kita tambahin dari tengah. Kita aduk-aduk. Kita tambah lagi sisanya. Kita aduk lagi sampai tercampur rata. Mentega putihnya kalian kita masukin ya. Kita campur juga. Kita aduk-aduk. Nah, kira-kira kalau sudah menggumpal-gumpal gini, kita lanjutin adonan mengadoninya, menguleninya pakai tangan. Nah, ini tangannya udah dicuci bersih ya, teman-teman ya. Kita uleni sampai kalis. Kita adoni sampai kalis kayak gini. Ya, ini cukup. Ini kita diamkan selama kurang lebih 20 menit. Kita tutup pakai serbet supaya adonannya nggak kering. Ini setelah 20 menit kita diamkan, ini agak mengembang. Lalu kita kempeskan dulu ya. Ini isian yang tadi kita pakai keju mozzarella. Kita siapkan juga kertas roti yang udah dibuat bulat-bulat kayak gini. Ya, ini selanjutnya kalau teman-teman punya timbangan, timbang masing-masing 50 gram. Ini tadi kita buat 250 gram, berarti kurang lebih saya akan bagi menjadi 5 bagian ya.
Jadi ini bisa jadi 5 buah bakpao. Selanjutnya kita mau masukin isiannya nih. Ya, jadi caranya kayak gini. Kita pipihkan, lalu ini keju mozzarellanya kita masukkan ke dalamnya. Selanjutnya kita tutup. Ya, kayak gini. Kan? Nah, kita bulatkan lagi. Nggak perlu terlalu ditekan ya. Nah, lalu kita taruh di atas kertas rotinya. Lalu kita taruh di atas ini nih, alas kukusannya. Nah, kita lakukan hal yang sama lagi. Nah, kita bulat-bulatin lagi sampai dia menutup dan bulat bagus lagi. Lalu taruh lagi di kertas rotinya. Ya, kita taruh sini. Oke. Ya, ini selanjutnya kita diamkan dulu sampai mengembang. Setelah itu baru kita kukus. Kita tutup ya, supaya nggak kering. Nah, ini setelah kita diamkan beberapa saat, dia akan lebih mengembang ya. Selanjutnya tinggal kita kukus. Ini airnya sudah mendidih. Jangan lupa kalau pakai kukusan biasa yang kayak gini, pakai serbet tutupnya supaya airnya nggak jatuh nanti ke bakpaunya. Kita masukin. Kita kukus selama kurang lebih 10 menit, jadi nggak perlu terlalu lama ya. Ini udah 10 menit, ini udah matang kelihatannya. Kita buka ya. Nah, lihat ini mengembang banget ya. Kita matiin aja kompornya. Ini sekarang kita angkat. Ini dia bakpao yang udah tadi kita bikin. Kita bisa dapat 5 buah bakpao dari 1/4 kilo tepung terigu. Jadi modalnya juga ini kecil banget. Terigu kita tadi pakai cuma 1/4 ya. Itu 1/4 kita pakai terigu yang biasa aja itu Rp2.000. Kemudian bahan lainnya seperti mentega putih, gula, ragi, garam ya kita hitung aja 1.000 karena juga nggak banyak pakainya. Kemudian keju mozzarella sebagai isiannya itu kita bikin sendiri. Keju mozzarella KW. Teman-teman bisa lihat di video sebelumnya. Kita pakai juga nggak banyak, sedikit aja. Itu kurang lebih kita hitung aja Rp2.000. Dan biaya lain-lain seperti gas, ya kita hitung aja 1.000, sehingga total modalnya cuma 6.000 untuk menghasilkan 5 buah bakpao ini. Nah, ini teman-teman bisa jual ya kira-kira di kisaran harga Rp5.000 ya, disesuaikan aja dengan daerahnya masing-masing, sehingga ini omsetnya Rp25.000. Sehingga keuntungannya Rp25.000 dikurangi 6.000, untung bersihnya itu Rp19.000. Sekian ide bisnis yang bisa saya bagikan hari ini, mudah-mudahan menginspirasi teman-teman. Terus dukung channel Ide Bisnis dengan cara di subscribe, like, share, komen, dan jangan lupa diaktifkan loncengnya juga supaya nggak ketinggalan ide bisnis selanjutnya.